Kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan akad-akad tabarruk, yaitu akad-akad kebajikan. Pada pagi ini jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dengan pembahasan akad qardu, yaitu akad hutang piutang. Kemarin kita sudah bahas akad pinjam meminjam, kemudian sudah kita bahas akad hibah, kemudian juga akad wasiat. Nah, pada pagi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas akad qardu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad qardu ini secara bahasa itu disebut juga dengan al-qata'u, yaitu memotong. Jadi kalau kita punya harta, kita potong sebahagiannya, kita berikan kepada orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan secara istilahi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan definisi terhadap akad al-qardu ini, i'ta'u mutamawilin fi nadhirin iwadin mutamasilin fil dimmati li naf'il mu'ta faqat, yaitu menyerahkan harta yang bermanfaat dengan kewajiban menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab peminjam untuk dimanfaatkan semata-mata. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menurut ulama Malikiyah, menyerahkan harta yang bermanfaat untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan menggantikan harta yang sepadan, bukan harta yang sama. Jadi kalau saya berhutang, misalnya saya pinjam berhutang uang sebanyak 1 juta, uangnya 100.000 warna merah. Lalu ketika saya berhutang, nanti saya gantikan harta yang sepadan, bukan harta yang sama. Kalau ariyah, pinjam meminjam, harta yang sama. Ini perbedaannya. Jadi nanti kadang-kadang kita salah dalam menggunakan istilah pinjam dengan hutang. Pinjam uang, padahal itu sebenarnya hutang uang. Kalau pinjam itu pinjam motor, kita kembalikan motor yang sama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bahas kemarin apa perbedaan antara pinjam dengan hutang. Jadi kalau pinjam itu kita manfaatkan barang bila iwadin, tanpa ada imbalan, lalu kemudian kita kembalikan barang yang sama, itu pinjam. Kalau hutang juga kita menghutang sesuatu di mana kemudian kita kembalikan hutang tersebut tapi dengan harta yang sepadan, bukan harta yang sama ketika kita berhutang. Imam Syafi'i, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan definisi tamliku syai'in ala ayyuradda badalahu, yaitu memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya yang sepadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam kitab Al-Mu'amalah Maliyah Al-Mu'asirah kalangan Wahbah Zuhaili ada ditambah sedikit lagi makna definisi daripada akad qardu ini adalah tamliku syai'in li ghairi ala ayyuradda badalahu min ghairi ziyadah. Hampir sama dengan definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i, tapi ditambah sedikit, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, min ghairi ziyadah. Nah, menyerahkan harta dengan tujuan untuk membantu dalam rangka memanfaatkan oleh penghutang ataupun penerima, kemudian dikembalikan gantinya yang sepadan. Imam Wahbah Zuhaili itu menambah sedikit lagi, min ghairin ziyadah, tanpa ada tambahan. Jadi kalau dikembalikan ada tambahan, itu menjadi riba. Jadi kalau saya berhutang sama bapak 1 juta, saya kembalikan sepadan yaitu 1 juta juga, walaupun uangnya berubah, nomor serinya berubah, tapi ada tambahan 200.000, maka 200.000 ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa landasannya? Cukup banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam bab hutang piutang ini. Jadi pure bahwa akad al-qardu ini akad tolong menolong dan itu hukumnya boleh. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah."
Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman kebajikan, dengan hutang yang mengandung unsur kebajikan, maknanya bila iwadin, tidak ada imbalan, tidak ada ghairi ziyadah, tidak ada penambahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan melipat gandakan harta tersebut untuknya dan baginya pahala yang mulia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hutang piutang itu sebenarnya akad tolong menolong. Orang punya kebutuhan tapi tidak bisa memenuhinya, lalu dia berhutang. Maka mereka yang memberikan hutang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan hartanya akan dilipat gandakan dan dia akan diberikan pahala yang besar. Dalam surah yang lain Al-Hadid 57, Allah Subhanahu wa taala juga senada mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman kebaikan atau hutang dalam makna qardun. Kalau kita pakai pinjaman itu ariyah, kemarin kita sudah bahas, tapi kadang-kadang di masyarakat kita pinjam dengan hutang itu bahasanya hampir sama. Hurufnya hampir seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman ataupun hutang untuknya dan dia akan memperoleh banyak pahala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslim yukridu musliman marrataini illa kana qasadaqatin marrah." Barang siapa seorang muslim memberikan hutang kepada seorang muslim lainnya 2 kali. Jadi 2 kali dikasih hutang, maka dia ibarat melaksanakan sedekah 1 kali. Jadi 2 kali saya kasih hutang kepada orang, maka ibarat saya sudah memberikan sedekah 1 kali. Di hadis yang lain, tidak di dalam buku ini, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memberikan hutang, dia sebenarnya mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah dia pahala membantu, dan pahala yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hartanya itu tidak hilang. Karena hutang itu wajib dikembalikan. Beda dengan kita bersedekah. Bersedekah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita membantu juga, dapat pahala sedekah, tapi harta kita itu tidak balik lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah dalam masalah harta qardu ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit tikungan, ada sedikit pemahaman yang harus kita bangun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kaitannya dengan harta-harta yang masuk kategori ribawi. Nah, harta-harta atau disebut dengan al-amwal al-ribawiyat, yaitu harta-harta yang masuk dalam kategori harta ribawi, maka hutang piutangnya ini kita harus berhati-hati. Hadisnya hadis Bukhari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah dan seterusnya, bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, kemudian satu lagi albur. Ini bir ini macam biji-bijian, apabila dia dipertukarkan atau diperdagangkan harus dilakukan yadan biyadin waqtan biwaqtin, cash and carry. Tidak boleh ada delay payment, pembayaran yang tertunda. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi harta ribawi ini ada 6. Harta ribawi ini yang 6 ini kita kategorikan menjadi 2 klaster untuk memudahkan pemahaman. Klaster pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan klaster samawiyah, saman, yaitu harga ataupun uang, yaitu emas dengan perak. Kemudian yang kedua, klaster at'imah, makanan. Apa dia? Gandum, kemudian bir, itu biji-bijian, kemudian kurma dan garam. Nah, saya ingin jelaskan secara sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ini terjadi pertukaran, apabila pertukaran dengan sesama jenis, maka harus ukurannya sama, kilonya sama, dan dilakukan, tidak boleh ditunda. Satu hari, Bilal bin Rabah itu memberikan kurma kepada Rasulullah, menghadiahkan kurma Rasulullah itu 1 sak kurma dengan kualitas nomor 1. Lalu Rasulullah nanya, "Wahai Bilal, dari mana engkau dapatkan kurma ini?" Karena Rasulullah memahami bahwa Bilal punya kebun kurma, tapi kurmanya kualitasnya nomor 3. Lalu kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah,
aku tukarkan. Nah, ini tukar menukar namanya barter. Aku tukarkan 2 sak kurmaku yang hasil kebunku dengan 1 sak kurma dengan hasil kebun orang lain dengan kualitas yang lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, hada riba. Ini riba. Kenapa? Karena komoditasnya sama, yaitu sama-sama kurma. Saya bawa ke dalam kehidupan kita karena kurma itu at'imah, makanan, maka menukar beras dolok misalnya, beras dolok ya, 2 karung 15 kilo, 30 kilo ditukar dengan beras kualitas nomor 1, apakah Ramos piring apa? Beras piring gitu ya. Yang merek-merek yang barulah, yang bagus-bagus, yang kualitas nomor 1 ditukar dengan 1 karung, maka hukumnya riba, Pak. Kenapa? Karena satu jenis. Ditanya sama Bilal, bagaimana ya Rasulullah supaya ini tidak masuk kategori riba? Maka Rasulullah mengatakan, kamu jual dulu. Artinya gini, kamu jadikan dulu harga, dapat uang. Artinya masuk ke klaster berikutnya, yaitu klaster saman, harga. Jadi kamu jual 2 sak dulu, kamu dapatkan uang. Dengan uang itu kamu beli kurma yang baru, maka itu tidak termasuk dalam kategori riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini al-amwal al-ribawiyah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harta-harta yang ribawiyah ini apabila diperhutangkan. Nah, ini diperhutangkan. Contoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya bapak atau ibu punya emas dan perak ya, dengan kualitas mayam ataupun karat tertentu, 10 mayam dengan 24 karat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian diukur timbangannya lalu kemudian dipinjamkan emas. Lalu emas itu dijual. Karena kenapa? Saya pinjam emas sama bapak tujuannya untuk dapatkan uang buat rumah. Maka ketika saya bayar nanti adalah saya juga membayar sejumlah uang tapi setelah saya beli emas. Jadi saya hutang emas, bayarnya emas walaupun saya menjual emas itu untuk kebutuhan. Yang tidak boleh adalah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya dikasih uang tapi diukur dengan emas. Yang saya dapatkan uang, bukan emas. Ini namanya indeknisasi. Bapak butuh berapa uang? 10 juta. Oke, saya kasih 10 juta. Ini 10 juta hari ini 1 gramnya 1 juta. Berarti Bapak hutang sama saya 10 gram. Oke, kita terima uang 10 juta nih Pak. Oke, nanti ketika kita bayar, kita indeks kepada emas sebanyak 10 gram. Ternyata 10 gram harganya sudah naik menjadi 1.200.000, berarti menjadi 12 juta. 2 juta ini hukumnya riba. Kenapa? Karena kita mengindeks bukan menghutang barang tersebut. Nah, ini kita harus berhati-hati. Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika berhutang emas, maka bayar dengan emas, dengan karat dan kualitas yang sama, berat timbangannya yang sama, walaupun emasnya sudah berbeda. Nah, berbeda sebaliknya, ini dijelaskan di dalam buku ini, Bapak Ibu hutang emas untuk pergi perkawinan. Kan hanamu gitu Pak. Kita pergi perkawinan tidak ada emas. Kadang-kadang kan orang pakai emasnya bukan di dalam jilbab Pak, di luar jilbab karena ingin kasih nampak. Mantap, pintu Aceh emasnya kan, padahal imitasi Pak, bukan emas, gaya aja. Pakai di luar. Lalu kemudian ketika dia selesai, karena tujuannya untuk pernikahan. Jadi nanti ada tamu, ada acara, ya biarlah ada emas biar nampak sedikit. Tapi itu bukan hutang maksudnya. Dia hutang untuk dipakai pernikahan. Lalu setelah pernikahan selesai, dikembalikan emas yang sama. Itu namanya pinjam meminjam. Bukan hutang piutang. Itu yang saya jelaskan. Itu perbedaannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau hutang emas, bayar emas. Kalau hutang makanan, bayar makanan. Dan tidak boleh ada aziyadah, penambahan, walaupun waktunya bertambah. Kenapa? Karena akad ini adalah akad tabarruk yang disebut dengan akad kebajikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sedikit lagi yang ingin saya jelaskan kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa
ada beberapa dawabit, parameter, alat ukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai syarat dan larangan ketika seseorang itu terlibat dalam hutang piutang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang boleh dijadikan objek hutang piutang adalah harta yang ada padanannya, Pak. Artinya kalau kita ganti ada dia. Nah, kalau harta itu istihlaki, rusak, Pak, dan itu tidak ada produk nomor duanya ataupun harta sepadan, maka ini tidak bisa dijadikan hutang piutang, Pak. Misalnya begini, kita punya barang yang itu limited edition, yang hanya dikeluarkan satu kali saja. Kita hutang nanti diganti, itu sulit, Pak, untuk berganti yang sepadan dengan itu karena tidak ada edisi berikutnya yang sama seperti itu. Maka ini tidak boleh dihutang piutangkan karena nanti orang berhutang tidak akan mampu untuk membayar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan, jadi hutang piutang itu ada padanannya, bisa dikira, bisa ditimbang supaya ada kejelasan. Nah, yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, personalia akad. Apa yang dimaksud dengan personalia akad? Itu mukrid, yaitu orang yang berhutang itu memiliki kemampuan untuk melakukan akad dan dia bisa memiliki barang tersebut. Jadi memang orang yang berhutang adalah mereka yang sanggup untuk melunasi hutang. Jangan ada keinginan berhutang untuk tidak bayar. Ini nanti ada pembahasan khusus jemaah yang dimuliakan oleh Allah tentang adab dan etika berhutang. Jangan sampai nanti kita memang tidak ingin membayar ataupun kemudian kita berhutang tapi kita sendiri yakin kalau saya berhutang ini saya pasti nggak sanggup bayar. Urusan kita panjang, Pak, masa hutang piutang ini sampai nanti di yaumil qiyamah. Maka jangan pernah berhutang kalau secara kemampuan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, parameter yang ketiga, pengambilan manfaat ini untuk orang yang memberikan hutang piutang. Dia ambil manfaat dari hutang piutang tersebut, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Kullu qardin, setiap hutang piutang jarra manfaatan fahuwa riba, yang dia mengambil manfaat termasuk dari hutang piutang tersebut, maka hukumnya riba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun imbalan ketika saya berhutang, lalu ketika saya membayar hutang saya lebihkan, maka itu dibolehkan selama itu tidak disyaratkan. Ini parameternya. Jadi begini, saya berhutang sama Bapak, harga dengan hutang 10 juta. Ketika saya bayar 12 juta. Maka Bapak boleh menerima itu sebagai rasa tanda terima kasih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna khairukum ahsanukum qada." Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang memberi imbalan pada saat dia membayar hutang dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sudah berpahala kasih bantuan kepada kita dalam bentuk hutang. Maka kita juga sebagai seorang muslim harus berfikir memberikan kebaikan kepada orang yang sudah memberikan piutang kepada kita. Ya kan? Dengan cara melebihkan. Tapi yang hari ini terjadi berbeda, Pak. Kita minta tolong sama orang dengan hutang, habis itu kita pula tidak bayar. Ini terlalu namanya. Jadi ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad qardu yang dibolehkan di dalam syariat, yang pertama tadi, kita berhutang, kita punya niat dan punya kemampuan untuk membayarnya. Lalu ketika kita berhutang, bukan barang yang memang spesial, yang tidak ada padanannya. Kalau nggak ada padanannya, ya susah kita untuk membayarnya. Dan yang ketiga, kalau berhutang tidak boleh ada pensyaratan untuk melebihkannya ketika dia membayar. Tapi sebaliknya, kalau tidak disyaratkan, lalu kita membayar lebih,
maka kita adalah orang yang terbaik dalam menyelesaikan hutang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akad-akad kebaikan yang ada di dalam syariat. Mudah-mudahan akad ini bisa kita manfaatkan untuk mendulang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.